Setiap tengah malam, aku selalu mendengar ibu mertuaku diam-diam masuk ke kamar putriku. Curiganya makin menjadi, sampai akhirnya aku memasang CCTV tersembunyi. Tapi saat rekamannya kubuka, apa yang kulihat malam itu membuat seluruh tubuhku gemetar. Sebenarnya, apa yang selama ini ia lakukan pada anakku? Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Sinta. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman bagi seorang ibu, tempat di mana setiap napas anaknya dilindungi, tempat di mana kelelahan bisa berubah menjadi senyuman ketika melihat wajah orang-orang yang dicintai. Namun sejak beberapa bulan terakhir, keyakinan itu mulai rapuh. Ada sesuatu di rumah ini yang tidak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Sesuatu yang membuatku sering terbangun di malam hari dengan dada sesak, seolah ada bayangan yang bergerak di balik lampu-lampu redup koridor. Aku tinggal di rumah ini bersama suamiku, Arman, putri kecil kami yang ceria bernama Rara, dan ibu mertua yang tinggal bersama kami, Ibu Wanda. Rumah ini dibangun dengan penuh harapan. Arman bekerja keras untuk mencicilnya, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kami bisa menempatinya. Setiap sudutnya terasa hangat pada awalnya, seolah menyambut setiap mimpi yang ingin kami wujudkan sebagai keluarga kecil yang sederhana. Namun, entah sejak kapan, perasaan itu mulai berubah. Mungkin sejak malam ketika aku mendengar langkah seseorang di depan kamarku, tetapi ketika kulihat keluar, tak ada siapapun. Atau mungkin sejak aku mendapati pintu kamar Rara terbuka padahal aku yakin sudah menutupnya rapat. Awalnya aku mengira itu hanya kebiasaanku yang pelupa, tetapi semakin hari, kejadian-kejadian kecil itu menjadi lebih sering, seakan-akan ada pola yang jelas namun tak berani kuakui. Ibu Wanda, ibu dari Arman, tinggal bersama kami sejak suaminya meninggal. Ia wanita yang lembut, penuh perhatian, dan pandai memasak. Setidaknya itulah gambaran tentangnya pada awal aku mengenalnya. Namun akhir-akhir ini wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan seringkali saat sarapan ia terlihat kelelahan. Ketika kutanya mengapa ia kurang tidur, ia hanya tersenyum tipis, mengatakan bahwa usia membuat tidurnya tidak nyenyak. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit kuabaikan. Sesuatu yang seolah menyembunyikan kejujuran. Seakan ia tahu sesuatu yang tidak boleh ku ketahui. Aku sering memergokinya berdiri lama di depan pintu kamar Rara, hanya menatap, tanpa suara. Ketika kusapa, ia terkejut kecil, lalu tersenyum dan mengatakan hanya ingin memastikan Rara tidur nyenyak. Waktu itu aku mengangguk saja, mencoba berpikir positif, tetapi hatiku selalu menolak percaya sepenuhnya. Rara, anakku yang manis, kini berusia yang masih sangat kecil. Seharusnya ia hanya memikirkan dunia penuh warna dan mainan kesukaannya. Namun akhir-akhir ini ia sering bangun dengan mata sembab, seakan ia menangis dalam tidur. Ia menjadi lebih pendiam, terutama ketika harus masuk ke kamarnya sendiri. Seringkali ia meminta tidur di kamarku, atau memintaku menemaninya hingga benar-benar terlelap. Pada suatu sore, ketika aku sedang melipat pakaian di ruang keluarga, Rara menghampiriku dengan langkah pelan. "Bunda, semalam ada yang narik selimut Rara," katanya lirih. Seketika tanganku berhenti bergerak. Aku menatap wajahnya yang polos, berharap ia hanya bermimpi. "Mimpi, sayang?" tanyaku. Rara menggeleng pelan. "Enggak." Rara bangun, terus lihat pintu kebuka. Nenek masuk, tapi Rara nggak bisa gerak. Jantungku serasa berhenti. Aku ingin bertanya lebih jauh, tetapi Rara segera beralih ke mainannya dan tidak mau membicarakan hal itu lagi. Aku hanya mengusap kepalanya dan pura-pura tenang. Namun pikiranku terus berputar dengan gelisah yang sulit dipadamkan. Apa maksud dari perkataan Rara? Dan kenapa ia tidak bisa bergerak? Aku mencoba mengobrol dengan Arman malam itu. Lelah sepulang kerja membuatnya tidak terlalu memperhatikan ceritaku, dan ia hanya menanggapinya dengan logika sederhana. Menurutnya Rara mungkin sedang dalam kondisi lelah, sehingga mengalami mimpi buruk. "Ibu cuma kangen sama Rara. Mungkin kadang dia ngecek aja," katanya sambil meletakkan ponsel di meja nakas. Aku mengangguk. Tapi hatiku menolak percaya begitu saja. Ada terlalu banyak hal yang tidak cocok. Malam itu aku kembali terjaga. Aku tidak tahu jam berapa waktu itu.
Jarum jam digital hanya terlihat samar. Aku mendengar suara halus, seperti langkah yang berusaha sangat pelan agar tidak membangunkanku. Aku menahan napas, bangkit perlahan, dan membuka pintu kamarku hanya sedikit agar tidak mengeluarkan suara. Dari celah sempit itu, kulihat siluet tubuh seorang wanita. Ia berdiri di depan kamar Rara, tangannya terulur menuju gagang pintu. Ibu Wanda. Ia membuka pintunya perlahan, seperti takut membuat suara sedikit pun. Aku terpaku. Tidak ada alasan bagi seorang nenek untuk masuk kamar cucunya di tengah malam berkali-kali tanpa menjelaskan alasannya. Aku ingin memanggilnya, namun suaraku tertahan oleh rasa takut yang tak masuk akal. Alih-alih mendekat, aku menutup pintu perlahan, berdiri dalam gelap dengan jantung berdegup kencang. Apa yang sebenarnya dilakukan Ibu Wanda di kamar Rara? Pagi harinya, Ibu Wanda tampak seperti biasa, tersenyum, menyajikan sarapan, dan berbicara dengan lembut kepada Rara. Tapi kini ada jarak yang tidak bisa kuhilangkan. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya, setiap tatapan matanya. Setiap kali ia melewati koridor dekat kamar Rara, ada sorot aneh yang sulit kujelaskan. Seolah koridor itu menyimpan sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Aku mulai merasa rumah ini menyimpan cerita yang tidak kuketahui. Cerita yang mungkin tidak seharusnya muncul kembali. Hari itu, ketika aku hendak menjemur pakaian, aku melihat sesuatu di tangan Ibu Wanda. Sebuah kunci kecil berwarna perak kusam. Ia buru-buru menyimpannya saat melihatku, namun tidak cukup cepat. Kunci itu tampak tua. Bentuknya seperti kunci untuk membuka kotak kayu zaman dahulu. Ia tersenyum ketika kusapa, seolah tidak menyadari bahwa aku memperhatikan gerak-geriknya. Malamnya, aku berusaha tidur lebih awal. Namun rasa gelisah membuatku hanya bisa berguling bolak-balik. Aku mencoba memejamkan mata, tetapi telingaku menangkap suara yang sama seperti malam sebelumnya. Suara langkah. Suara gagang pintu yang ditekan perlahan. Saat itu aku tahu, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ada yang mesti kutemukan. Ada yang harus kujawab. Dan jawabannya mungkin sudah ada di dalam rumah ini sejak lama. Aku tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah perjalanan gelap yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Perjalanan yang akan membuka sesuatu di rumah ini, sesuatu yang tidak pernah kucurigai akan melibatkan anakku sendiri. Sejak malam ketika aku melihat Ibu Wanda memasuki kamar Rara dengan perlahan, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang lagi. Ada semacam kegelisahan yang tinggal di dasar dadaku, menggantung seperti awan kelabu yang menolak pergi. Bahkan ketika siang hari datang dengan cahaya terang, perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap sudut rumah seperti menyimpan bisikan samar, seakan memanggilku untuk memperhatikan sesuatu yang tidak beres. Pagi itu, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Rara duduk dengan wajah pucat. Ia tidak seperti biasanya yang selalu ceria, meminta roti selai kacang atau susu hangat sambil bernyanyi kecil. Kali ini ia hanya menatap meja dengan pandangan kosong. Sendok kecil yang kuletakkan di depannya tidak disentuh sama sekali. Rara sakit? Aku mencoba memastikan. Tanganku menyentuh dahinya. Tidak panas. Tidak ada tanda demam. Ia hanya menggeleng pelan. Rara capek. Jawaban yang sederhana, tetapi nada suaranya membuat bulu kuduku meremang. Capek yang ia maksud bukan seperti kelelahan bermain atau mengantuk. Capeknya terdengar seperti seseorang yang harus menahan sesuatu dari dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Ibu Wanda datang dari arah belakang, membawa segelas air hangat untuk Rara. Kasian, mungkin tadi malam tidurnya nggak nyenyak, katanya sambil mengusap lembut punggung cucunya. Aku memperhatikan tangannya. Gerakannya lembut, seperti seorang nenek yang penuh kasih sayang. Namun entah mengapa, kini setiap sentuhan Ibu Wanda pada Rara terlihat berbeda di mataku. Ada ketegangan yang sulit kuabaikan. Bu, panggilku pelan. Tadi malam Ibu ke kamar Rara lagi? Wajahnya terkejut sejenak. Begitu cepat sehingga mungkin aku nyaris tidak memperhatikan. Namun respons sekecil apapun kini terasa berarti bagiku. Tidak. Ibu di kamar, jawabnya sambil tersenyum, seakan menepis kecurigaanku dengan mudah. Aku ingin menanyakan lebih lanjut, tetapi saat itu Arman turun dari kamar sambil merenggangkan tubuh. Ia terlihat kelelahan. Hari-harinya penuh dengan pekerjaan yang tidak ada habisnya.
Aku tahu ia tidak akan punya energi untuk mendengarkan hal-hal yang menurutnya hanya prasangka. Ada apa? Kok pada diam? Tanya Arman sambil mengambil roti dari piring. Rara terlihat lemas. Jawabku singkat. Mungkin kurang tidur. Arman mengangguk sambil mengusap kepala Rara. Malam ini tidur sama ayah. Ya? Biar nyenyak. Mendengar itu, Rara menggeleng cepat. Jangan. Rara mau di kamar Rara aja. Gerakannya terlalu cepat. Terlalu gugup. Seperti ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Matanya bahkan menoleh sebentar ke arah Ibu Wanda, dan aku melihat sesuatu di sana. Ketakutan yang hanya muncul sepersekian detik lalu hilang begitu saja. Aku tidak tahu apa arti dari tatapan itu, tetapi hatiku langsung berdegup keras. Setelah sarapan selesai, Arman berangkat kerja. Rara pergi ke ruang tengah bermain balok-balok kayu kesukaannya. Sementara Ibu Wanda masuk ke kamarnya, katanya hendak merapikan lemari. Aku memutuskan melakukan tugas rumah seperti biasa, tetapi pikiranku tidak berada pada pekerjaan yang kulakukan. Setiap beberapa menit aku melirik ke arah lorong kamar, memastikan tidak ada siapapun yang mendekati kamar Rara. Siang hari terasa berjalan lambat. Angin dari jendela membawa bau tanah lembab. Rumah ini biasanya terasa nyaman, tetapi kini atmosfernya terasa berat. Sunyi, tetapi bukan sunyi yang tenang. Sunyi yang penuh tekanan, seakan ada sesuatu yang mengintai dari balik tembok. Saat aku sedang menyapu ruang tengah, tanpa sengaja aku melihat Rara duduk di pojok ruangan dengan wajah menunduk. Balok-balok kayu berserakan di lantai. Ia memegang kertas kecil dan krayon. Tapi yang membuatku merinding adalah apa yang ia gambar. Sebuah lingkaran besar dengan garis-garis kecil mengelilinginya, mirip simbol yang pernah kulihat di film-film tentang ritual kuno. Rara, gambar apa itu? Tanyaku sambil mendekat. Rara buru-buru menutupi gambarnya dengan kedua tangan kecilnya. Nggak boleh lihat. Nggak apa-apa. Bunda cuma nanya. Ia menggeleng kuat. Nenek bilang jangan kasih lihat. Aku terdiam. Detik itu juga napasku tercekat. Simbol aneh, larangan untuk menunjukkan gambar itu, dan ketakutan dalam suara Rara membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Rara, aku memanggilnya lembut. Kenapa nenek bilang begitu? Anak itu tidak menjawab. Ia malah meremas kertasnya, lalu menyembunyikannya di bawah bantal sofa. Aku tidak ingin memaksa, tetapi sebagai ibu, instingku berteriak-teriak ingin tahu lebih jauh. Perasaan itu terus menggangguku hingga sore. Menjelang malam, aku kembali memperhatikan Ibu Wanda. Ada sesuatu yang berubah dari cara ia berjalan. Langkahnya lambat, tetapi bukan karena usia. Lebih seperti seseorang yang sedang memikirkan hal berat. Sesekali ia melirik ke arah kamar Rara, tetapi setiap tatapan itu tidak pernah berlangsung lama. Aku memperhatikan semua itu dengan gelisah yang semakin dalam. Ada hal yang kutahu pasti. Sesuatu sedang terjadi di rumah ini, dan semua itu berpusat pada kamar Rara. Malam itu aku memutuskan untuk begadang. Aku ingin tahu apakah Ibu Wanda akan melakukan hal yang sama seperti malam sebelumnya. Aku duduk di tepi tempat tidur, pura-pura membaca buku, padahal mataku terus menatap pintu kamar. Arman sudah terlelap lebih dulu. Suara napasnya teratur, menandakan ia sangat lelah. Aku menjaga telingaku tetap peka, menunggu suara sekecil apapun di luar kamar. Lalu itu terjadi. Suara lembut, langkah pelan. Lorong yang sunyi memantulkan bunyi yang nyaris tidak terdengar. Aku bangkit, membuka pintu kamar sedikit demi sedikit. Jantungku berdegup kencang. Ibu Wanda kembali berdiri di depan kamar Rara. Kepala dan bahunya tampak sedikit menunduk, seperti seseorang yang sedang mendengarkan sesuatu dari balik pintu. Tangannya terulur pelan, namun tidak langsung memegang gagang pintu. Ia berdiri lama, sangat lama, seakan menunggu momen tertentu. Aku tidak mengerti apa yang ia lakukan, tetapi sesuatu di balik punggungnya membuatku benar-benar takut. Ada ketegangan aneh dalam caranya berdiri. Badannya seolah kaku. Tatapannya, meski aku tidak bisa melihat jelas, terasa seperti tatapan orang yang sedang menahan sesuatu. Ibu Wanda tidak membuka pintu malam itu. Setelah beberapa menit, ia perlahan mundur, berjalan menuju kamarnya tanpa suara. Aku menutup pintu dengan tangan gemetar. Ada sesuatu yang jelas-jelas salah. Paginya, ketika aku turun ke dapur,
Ibu Wanda sudah memasak seperti biasa. Namun kali ini ia memegang sendok terlalu erat, seakan takut menjatuhkannya. Wajahnya tampak lelah. Matanya sedikit memerah. "Bu, panggilku hati-hati. Ibu nggak apa-apa." Ia tersenyum seperti biasa, tetapi senyumnya tidak pernah terasa selembut dulu. "Ibu baik." Aku tahu ia berbohong. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menanyakannya lebih jauh, tanpa membuat suasana menjadi tegang. Hari itu aku membuat keputusan penting. Aku harus mencari tahu. Tidak bisa hanya menunggu sesuatu terjadi lagi. Tidak bisa hanya mengandalkan firasat yang tidak pernah diberi jawaban. Jika ada yang berbahaya di rumah ini, aku harus mengetahuinya sebelum sesuatu terjadi pada Rara. Dan tanpa kusadari, langkah kecil itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah kebenaran yang tidak pernah kubayangkan akan kusentuh. Sejak malam ketika Ibu Wanda hanya berdiri lama di depan pintu kamar Rara tanpa masuk, perasaanku makin tidak menentu. Ada sesuatu yang tidak bisa kutangkap dengan kata-kata, tetapi tubuhku merasakannya lebih dulu, semacam tekanan halus dalam udara rumah kami, seperti dinding-dindingnya memendam cerita lama yang diam-diam bergerak. Hari itu Rara pulang dari sekolah dengan wajah letih. Tidak biasanya ia tampak selemah itu. Biasanya ia akan bercerita tentang teman barunya atau gambar yang ia buat. Namun kali ini ia duduk di sofa dengan mata kosong, seperti anak yang pikirannya sedang berada jauh dari tubuhnya. "Rara mau makan?" tanyaku lembut. Ia menggeleng tanpa melihat ke arahku. Gerakan kecil yang cukup membuatku kembali diliputi kegelisahan. "Ada yang ganggu di sekolah?" tanyaku lagi. Rara kembali menggeleng. Kali ini lebih pelan, hampir tak terlihat. Ia menarik lututnya ke dada, memeluknya seolah ingin membuat dinding pengaman untuk dirinya sendiri. Aku mendekat, memeluk pundaknya. "Boleh cerita sama Bunda kapanpun. Rara aman di rumah. Di sini nggak ada yang aneh." Tapi begitu kata-kata itu terucap, jantungku berdetak lebih cepat. Di rumah ini, tidak ada yang aneh. Kalimat itu terasa seperti dusta yang kubisikkan pada diriku sendiri. Aku menatap lorong menuju kamar Rara. Koridor yang biasanya terasa biasa saja kini membuat tengkukku dingin. Dindingnya berwarna krem pucat. Tapi entah mengapa setiap kali kulihat, aku merasa seolah ada sesuatu di balik catnya. Seakan ada suara halus yang ingin keluar, namun tertahan rapi oleh tembok. Malam harinya, setelah Rara tertidur di kamarku karena ia menolak tidur sendirian lagi, aku berjalan menuju dapur untuk mengambil air. Rumah sudah gelap. Hanya lampu kecil di ruang tengah yang menyala, memberikan cahaya kuning hangat namun tidak cukup untuk meredakan kegelisahanku. Ketika aku berjalan melewati koridor kamar Rara, langkahku tertahan. Aku mendengar sesuatu. Aku tidak yakin pada awalnya. Suara itu sangat halus, sehalus bisikan udara. Aku menempelkan telingaku perlahan ke dinding kiri kamar Rara. Ada getaran kecil, seperti seseorang sedang menggosok-gosok dinding dari dalam. Ritmis, pelan, dan membuat bulu kuduku berdiri. Kris, kris. Suara itu muncul lagi. Aku menahan napas. Tidak berani bergerak. Suara itu terdengar seperti kuku yang menyeret permukaan kayu. Padahal dinding kamar ini berlapis cat, bukan kayu. "Ada apa, Sinta?" Suara itu membuatku hampir berteriak. Aku langsung memutar badan. Ibu Wanda berdiri tidak jauh dariku, dengan wajah kosong dan mata yang tidak memandang langsung ke wajahku. Ia seperti muncul tanpa suara, berjalan dengan langkah yang tidak meninggalkan jejak. Aku mencoba mengatur napas. Ibu bikin kaget." Ia tersenyum tipis. "Sinta ngapain berdiri di situ?" "Aku dengar sesuatu dari dinding," jawabku jujur. Tidak ada alasan untuk berbohong. Ibu Wanda melangkah mendekat, menempelkan telinganya ke dinding juga. Gerakannya sangat tenang, terlalu tenang. Setelah beberapa detik, ia mengangguk seperti tidak menemukan apapun. "Nggak ada apa-apa," ucapnya lembut. "Rumah memang suka bunyi kalau malam. Biasa itu." Nada suaranya halus, tetapi aku bisa merasakan sedikit getaran aneh dalam ucapannya. Bukan getaran gugup, tapi lebih seperti seseorang yang menahan sesuatu. "Ayo tidur," lanjutnya sambil menyentuh lenganku. "Jangan dipikirin." Aku mengangguk,
walau hatiku tidak merasa tenang sedikit pun. Keesokan harinya aku mencoba memeriksa dinding kamar Rara. Kupikir mungkin ada retakan kecil atau suara pipa yang membuat bunyi aneh semalam. Namun saat kuusap permukaannya, dinding itu terasa dingin. Lebih dingin dari dinding-dinding yang lain. Bahkan setelah sinar matahari siang menembus jendela, dinding itu tetap dingin. Ada apa sebenarnya dengan dinding kamar Rara? Bunda. Suara kecil Rara membuatku terkejut. Ia berdiri di pintu kamar, menggosok mata dengan tangan mungilnya. Rara mau apa? Sayang? Tanyaku pelan. Rara masuk ke kamar dan melihat dinding yang tadi kusentuh. Tatapannya kosong, tapi ada ketakutan samar yang membuatku ingin memeluknya erat-erat. Rara nggak mau tidur di sini lagi, katanya lirih. Kenapa? Ia menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ada yang bisik-bisik. Aku meraih bahunya. Siapa yang bisik-bisik? Dindingnya, jawab Rara sambil menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Dadaku langsung sesak. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap rasional. Mungkin ini hanya imajinasi anak kecil, pikirku. Tapi semakin aku memaksakan pikiran itu, semakin perasaanku berkata sebaliknya. Apa yang dibilang? Tanyaku pelan. Rara menggigit bibir kecilnya. Katanya ada yang nyari. Aku merasakan getaran dingin merayap dari ujung kaki ke pundakku. Aku memeluk Rara dan membawanya keluar dari kamar itu. Sudah. Kita main di luar dulu, ya? Ucapku sambil mengusap rambutnya. Ia mengikuti tanpa protes. Saat aku mematikan lampu kamar Rara dan menutup pintunya, aku merasakan sesuatu menatapku dari dalam ruangan itu. Bukan pandangan manusia. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Seperti bayangan yang menempel di udara. Sore harinya, ketika Arman pulang, aku menceritakan secara halus tentang suara-suara dari dinding. Aku tidak menyebutkan bagian Rara mendengar bisikan. Aku tidak ingin ia panik atau menuduhku terlalu sensitif. Aku pikir itu cuma suara kayu memuai, jawab Arman santai. Rumah ini belum terlalu lama ditempati. Wajar kalau masih ada penyesuaian struktur. Aku mengangguk. Namun ia tidak melihat bagaimana wajahku menegang. Ia tidak mendengar suara itu sendiri. Ia belum melihat perubahan Rara dan tatapan aneh Ibu Wanda selama beberapa hari terakhir. Ketika aku hendak naik ke lantai 2, Arman menahanku dengan memegang lenganku pelan. Sinta, katanya, jangan takut sendirian. Kalau ada apa-apa, bilang ke aku. Aku tersenyum kecil. Iya. Namun jauh di dalam diriku, aku tahu ada hal-hal yang tidak bisa kujelaskan hanya dengan kata-kata. Dan sesuatu sudah mulai bergerak, perlahan tetapi pasti. Malam itu, suara dari dinding kembali muncul. Kali ini aku tidak membiarkannya berlalu begitu saja. Aku menempelkan telinga ke dinding, seperti yang kulakukan sebelumnya. Suaranya lebih jelas. Kris, Kris. Lalu terdengar seperti bisikan samar. Tapi tidak cukup jelas untuk dipahami. Aku menahan napas, memastikan aku tidak salah dengar. Namun yang membuat tubuhku membeku adalah suara langkah pelan di belakangku. Ketika aku menoleh, Ibu Wanda berdiri di ujung lorong. Wajahnya datar. Matanya mengarah ke dinding, bukan padaku. Sinta, katanya lirih. Jangan dengarkan mereka. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kata, mereka, membuat seluruh tubuhku terasa lumpuh. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Dan kenapa ia mengatakannya seolah ia tahu apa yang ada di balik dinding itu? Ibu Wanda menatapku lama, seolah menunggu reaksiku. Lalu ia perlahan mundur, kembali ke kamarnya tanpa suara. Sementara itu, dinding kamar Rara kembali diam. Seolah baru saja menyembunyikan rahasianya dalam keheningan yang dingin. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan bahwa apapun yang terjadi di rumah ini tidak hanya melibatkan Rara, tapi juga Ibu Wanda. Namun yang paling membuatku takut adalah sesuatu yang tidak bisa kulihat. Sesuatu yang tampaknya tinggal di balik dinding itu. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman bagi seorang ibu. Namun semakin hari, keyakinan itu terasa seperti angin yang terus kehilangan arah. Setelah kejadian malam itu, ketika aku melihat Ibu Wanda berdiri mematung di ambang pintu Rara sambil menyentuh dinding,
Aku mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar keganjilan kecil. Ada yang salah. Ada yang disembunyikan. Dan aku mulai takut bahwa jawabannya mungkin tidak mampu kuterima. Pagi ini terasa berat. Matahari memang masuk melalui jendela dapur, tapi sinarnya tidak cukup untuk menghapus rasa dingin yang sejak tadi membayangi seluruh tubuhku. Aku membuat sarapan sambil sesekali melirik arah tangga, memastikan Ibu Wanda tidak muncul tiba-tiba. Setiap suara langkah dari lantai 2 membuat dadaku mencelos. Rara duduk di meja makan, memainkan sendok tanpa benar-benar menyentuh makanannya. Anak itu biasanya cerewet di pagi hari, tapi belakangan ia lebih sering diam. Kadang aku merasa ia ingin bercerita sesuatu, tapi tak bisa. Atau tak berani. Ada yang mau Rara ceritakan ke Mama? Tanyaku lembut. Rara menggeleng perlahan. Rara, cuma capek. Jawaban itu membuat hatiku mencubit sendiri. Capek karena apa? Ia mengangkat bahunya dan kembali menunduk. Tidak ada lagi kata-kata. Keheningan itu justru semakin membuat pikiranku berlari ke berbagai kemungkinan yang tak ingin kubayangkan. Sementara itu, Ibu Wanda turun dari tangga. Langkahnya pelan namun tegas, seolah ia selalu tahu bagaimana membuat suasana menjadi sunyi. Aku berusaha tersenyum sopan, tetapi tubuhku menegang tanpa kendali. Tatapannya singgah ke arah Rara, lalu kepadaku. Untuk sesaat, aku merasa seperti sedang diawasi, bukan sekadar diperhatikan. Apa Rara tidur nyenyak semalam? Tanya beliau. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Pertanyaannya terlalu spesifik, dan terlalu sering ia tanyakan akhir-akhir ini. Dia tidur seperti biasa, Bu, jawabku singkat. Ibu Wanda tersenyum. Senyum kecil, senyum yang entah kenapa membuatku gelisah. Bagus. Tidur yang tenang itu penting. Aku ingin bertanya, kenapa? Kenapa beliau begitu peduli dengan tidur Rara? Kenapa beliau masuk ke kamar anak kecil itu setiap malam tanpa alasan jelas? Tapi aku menahan diri. Aku butuh bukti. Dan aku butuh memahami apa yang sebenarnya terjadi. Siang menjelang sore, aku membereskan kamar Rara. Saat menyapu, mataku menangkap sesuatu di salah satu sudut ruangan. Ada goresan kecil di bawah meja belajar. Bentuknya seperti lingkaran yang disengaja, bukan coretan anak-anak. Aku jongkok, memeriksanya lebih dekat. Goresan itu membentuk semacam simbol. Tepat di titik tengahnya, ada titik kecil seperti bekas tusukan benda tajam. Apa ini? Bisikku. Jantungku berdebar. Aku menyentuhnya pelan. Goresannya terasa baru, sangat baru, seolah dibuat hanya beberapa hari lalu. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari lorong. Aku buru-buru berdiri dan berusaha tampak normal. Ibu Wanda muncul di pintu kamar. Wajahnya datar, tanpa senyum seperti saat sarapan tadi. Sinta, sedang apa? Aku menelan ludah. Bersih-bersih, Bu. Beliau melangkah masuk. Matanya menyapu seluruh ruangan, seakan mencari sesuatu yang hilang. Lalu tanpa peringatan, ia menghampiri dinding dekat tempat tidur Rara, tempat yang sama yang ia sentuh malam itu. Ia menempelkan telapak tangannya di dinding tersebut dan memejamkan mata. Persis seperti sebelumnya. Tubuhku langsung kaku. Beliau berbisik. Sangat pelan, hampir tidak terdengar. Sebentar lagi, aku menahan napas. Suasana kamar tiba-tiba berubah dingin. Seolah udara disedot dari seluruh penjuru ruangan. Aku tidak berani bergerak, bahkan sekadar berkedip. Kemudian Ibu Wanda membuka mata dan menatapku. Tatapan itu menembus, seperti tahu bahwa aku sudah melihat terlalu banyak. Apa ada yang aneh, Bu? Tanyaku, pura-pura tidak tahu apa-apa. Beliau tersenyum tipis. Tidak, hanya merasakan sesuatu. Sesuatu? Ya, Rara. Beliau memutar tubuh, menatap tempat tidur cucunya. Anak ini istimewa. Istimewa. Kata itu meluncur seperti ancaman. Aku membalas dengan senyum kaku. Rara memang anak yang cerdas, Bu. Bukan itu. Suaranya berubah pelan namun tegas. Ada hal-hal lain yang tidak kamu mengerti. Jantungku menegang. Maksud Ibu? Beliau menatapku lama, terlalu lama. Kamu tidak perlu tahu semuanya. Kadang,
Yang tidak diketahui itu justru menyelamatkan. Aku merasakan tengkukku dingin. Tidak diketahui? Menyelamatkan? Apa maksudnya? Mengapa kata-katanya terdengar seperti peringatan? Ibu Wanda kemudian berbalik dan keluar dari kamar. Namun sebelum melangkah pergi, ia berkata, tanpa menoleh, "Jangan pernah ganggu Rara di malam hari." Kata-kata itu membuat kakiku hampir lemas. Setelah pintu tertutup, aku terduduk di lantai. Tidak bisa menghilangkan gemetar di tubuhku. Ibu Wanda bukan hanya menyembunyikan sesuatu, tapi ia seolah terlibat dalam sesuatu yang berada di luar nalar. Dan simbol di bawah meja Rara tadi, aku tahu itu bukan kebetulan. Aku akhirnya memutuskan. Malam ini, aku akan mencari tahu. Apapun risikonya. Karena satu hal yang pasti, Rara sedang dalam bahaya. Dan aku tidak akan diam melihat anakku dijadikan, entah apa. Aku berdiri, menatap kamar yang perlahan terasa asing di rumahku sendiri. Malam nanti, aku harus siap. Aku tidak pernah menyangka bahwa rasa takut bisa menjadi alasan seseorang untuk menjadi lebih berani. Namun malam itu, malam ketika semuanya berubah dalam hidupku, aku melangkah dengan hati yang berdegup kencang, melawan naluri yang sebenarnya ingin menyeretku lari sejauh mungkin. Aku menunggu dengan cemas hingga matahari turun sepenuhnya. Rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Bahkan suara jam dinding seperti berdetak lebih lambat, lebih berat. Rara sudah tertidur, atau setidaknya terlihat tertidur, di sampingku. Sementara Ibu Wanda berada di kamar tamunya, yang letaknya hanya beberapa langkah dari kamar Rara. Aku tak tahu apakah beliau tidur atau sengaja berjaga. Tapi satu hal yang pasti, aku harus tahu apa yang terjadi setiap malam. Aku membuka kotak kecil berisi CCTV mini yang kubeli diam-diam beberapa hari lalu. Tanganku bergetar saat mengeluarkannya. Kamera kecil itu rasanya seperti satu-satunya harapan yang bisa membuka tabir menakutkan yang selama ini mengintai keluargaku. Dengan hati-hati, aku menempelkan kamera itu di sudut lemari pakaian Rara, tempat yang tidak mungkin terlihat oleh siapapun. Kamera itu menghadap langsung ke tempat tidur, dinding di sebelahnya, dan pintu kamar. Sudut yang cukup untuk merekam semuanya. Aku berusaha bertindak senormal mungkin malam itu. Menidurkan Rara tanpa terlihat gugup, mematikan lampu seperti biasa, lalu keluar perlahan. Tapi jujur, setiap langkah menuju kamarku terasa seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca. Sebulan terakhir, seusai malam turun, perasaanku selalu menegang. Tapi malam ini berbeda. Malam ini aku tahu aku sedang menunggu sesuatu yang seharusnya tidak pernah kulihat. Waktu berlalu sangat lambat. Aku duduk di tempat tidur, memegang ponsel dengan aplikasi kamera yang sudah tersambung. Suamiku masih di tempat kerja, pulang larut seperti biasanya. Dan aku memeluk bantal erat-erat, berusaha mengatur napas. Jam dinding menunjukkan menjelang tengah malam ketika sebuah suara pelan terdengar dari koridor lantai 2. Bunyi langkah seseorang, langkah yang sangat kukenal. Langkah yang ringan, namun ritmenya selalu membuat tengkukku dingin. Aku langsung membuka rekaman kamera. Gambar kamar Rara muncul dengan jelas. Lampu kamar redup, hanya cahaya kecil dari niklik berbentuk bintang yang menari lembut di udara. Rara terlihat tidur tenang di tempatnya, tapi wajahnya tampak pucat, seolah malam menyedot warna hidup darinya. Beberapa detik kemudian, pintu kamar perlahan terbuka. Ibu Wanda masuk. Aku menahan napas begitu kuat hingga dadaku sakit. Beliau mengenakan daster panjang berwarna gelap. Rambutnya terurai. Wajahnya tidak terlihat jelas karena cahaya minim, tapi geraknya tidak seperti orang yang sekadar hendak menengok cucu. Ia berjalan ke arah Rara, lalu berdiri di sisi ranjang. Namun hal berikutnya membuat tubuhku membeku. Rara tiba-tiba duduk tegak. Tidak perlahan seperti anak mengantuk yang bangun. Tidak seperti orang yang terbangun dari mimpi buruk. Gerakannya kaku, terlalu kaku. Seolah ada tali tak terlihat yang menarik tubuhnya. Matanya terbuka, tapi kosong. Tidak ada fokus di sana. Aku menutup mulut dengan kedua tangan agar tidak menjerit. Jantungku berdetak begitu keras, hingga rasanya seluruh ruangan bergetar. Astagfirullah, bisikku tanpa suara. Ibu Wanda berdiri tepat di depan Rara, cucu yang seharusnya ia sayangi, tetapi tatapannya tidak mengandung kasih sayang sedikitpun. Bahkan dalam rekaman itu,
Aku melihat kesan lain, sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang bukan manusia sepenuhnya. Beliau kemudian memalingkan wajah menuju dinding di dekat tempat tidur. Dinding yang sama. Dinding yang selalu disentuhnya setiap malam. Dinding yang kini terasa seperti menyimpan rahasia kelam. Dengan perlahan, Ibu Wanda mendekatkan telinganya ke dinding itu. Seolah mendengar sesuatu yang hanya bisa didengar olehnya. Lalu ia mengusap permukaannya, seperti seseorang yang sedang menenangkan sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Dan yang membuat darahku benar-benar serasa berhenti. Rara ikut menatap dinding itu. Tanpa ekspresi. Tanpa suara. Seolah ia sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh manusia biasa. Aku menekan dada. Napasku tidak mau masuk. Air mata mulai mengalir begitu saja. Apa yang sudah ibu lakukan? Suaraku patah. Namun rekaman belum selesai. Ibu Wanda menjulurkan tangannya ke arah dinding, menyentuh tepat di permukaan yang sama dengan malam sebelumnya. Kali ini, ia seperti meraba sesuatu yang membuatnya tersenyum kecil. Senyum yang membuat lututku lemas. Senyum bahagia. Seolah ia sedang berkomunikasi dengan sesuatu. Dan kemudian ia berbisik. Sangat pelan, namun cukup jelas dalam rekaman. Sebentar lagi, waktunya sebentar lagi. Aku terisak. Tanganku gemetar hebat. Rekaman masih berjalan, tapi aku terlalu takut untuk lanjut menontonnya. Terlalu takut melihat apa yang mungkin terjadi setelah kalimat itu. Aku menutup ponsel dan jatuh terduduk di lantai kamarku sendiri. Waktu terasa berhenti. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku sadar. Ini bukan lagi soal keganjilan seorang ibu mertua. Bukan soal kebiasaan aneh atau kepercayaan lama. Ini sudah menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Sesuatu yang tidak boleh dipanggil. Sesuatu yang tidak boleh dibiarkan dekat anakku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa keberanian dalam diriku. Besok, aku harus lakukan sesuatu. Apapun itu. Karena satu hal sudah jelas. Jika aku tidak bertindak, aku akan kehilangan Rara. Bukan secara fisik, tapi secara jiwa. Ada malam-malam tertentu yang terasa lebih panjang daripada waktu itu sendiri. Malam ketika kita tahu sesuatu buruk akan terjadi, tapi tidak punya pilihan selain menghadapinya. Malam ketika udara terasa lebih berat, lebih pekat, seolah rumah sendiri berubah menjadi tempat asing yang menolak kita untuk merasa aman. Itulah yang kurasakan malam ini. Malam ketika semuanya benar-benar berubah. Rekaman CCTV semalam masih terputar jelas di kepalaku. Gerakan kaku Rara. Tatapan kosongnya. Cara Ibu Wanda menyentuh dinding seakan ada makhluk lain di baliknya. Bisikan sebentar lagi yang sampai sekarang membuat tengkukku merinding. Namun yang paling menakutkan dari semuanya adalah firasatku sendiri. Ada sesuatu di rumah ini. Sesuatu yang tidak boleh ada. Sesuatu yang mendekat dan menunggu saatnya. Aku duduk di sisi ranjang sambil memperhatikan Rara yang terlelap. Meski tertidur, wajahnya tampak pucat seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk panjang. Nafasnya cekat-cekat, dadanya naik turun dengan ritme yang tidak biasa. Tanganku menggenggam jarinya erat, seolah jika ku lepas, ia akan diambil oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Aku spontan mengusap pipi dan bangkit. Pintu itu terbuka sedikit, dan dari celahnya, muncul wajah Ibu Wanda. "Sinta, ikut saya ke bawah," ucapnya. Nada suaranya berbeda malam ini. Lebih berat. Lebih menuntut. "Ada apa, Bu?" tanyaku, mencoba bersikap tenang meski hatiku langsung berdegup cepat. "Kamu harus mengerti sesuatu. Sekarang." Aku menelan ludah. Rara tidur. Saya tidak bisa. Bawa dia. Kata-kata itu membuat tubuhku menegang. Bawa dia? Untuk apa? Kenapa malam-malam begini? Aku berdiri di depan pintu, menjaga tubuhku tetap antara Rara dan Ibu Wanda. "Bu, Rara sedang butuh istirahat. Kalau ada sesuatu, kita bicarakan besok." Tidak ada waktu besok. Wajahnya berubah tegang, mata tuanya tampak lebih gelap daripada biasanya. Tatapan itu menancap langsung ke mataku, tanpa berkedip. Dan kemudian ia menambahkan kalimat yang membuat jantungku seperti berhenti berdetak. "Malam ini, waktunya tiba.
Napas tercekat di tenggorokan. Apa yang tiba? Apa yang ia rencanakan? Apa hubungannya dengan dinding di kamar Rara? Aku mundur selangkah, memeluk gagang pintu. Saya tidak mengerti maksud ibu. Beliau menggenggam pintu dan menariknya agar terbuka lebih lebar. Kamu harus melihatnya. Semuanya. Sebelum terlambat. Suara langkah terdengar dari arah tangga. Suamiku baru pulang. Aku hampir menangis saat melihatnya, satu-satunya orang yang bisa membantuku. Tapi ketika ia melihat kami berdua, ia langsung memijat pelipis. Seperti sudah tahu apa yang ingin disampaikan ibunya. "Mah," ucap suamiku pelan. "Sekarang? Serius?" "Iya, sekarang." Ibu Wanda menatapnya tajam. "Kamu lebih dari siap." Suamiku menghela napas panjang, seolah ia sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang berat, yang selama ini ia sembunyikan dariku. Dadaku terasa sesak. Jadi, suamiku tahu? Ia tahu apa ini semua? Ia tahu apa yang dilakukan ibunya? Tubuhku mulai bergetar. "Mas, apa yang sebenarnya terjadi?" Suamiku menatapku, dan ada rasa bersalah yang sangat jelas di wajahnya. "Kita jelaskan semua, tapi kamu harus ikut dulu. Tolong." "Tapi Rara." "Justru karena Rara, kamu harus tahu." Aku menggeleng panik. "Tidak, tidak. Aku tidak mau bawa Rara kemanapun malam-malam begini. Kalian bicara saja kalau mau bicara, tapi jangan libatkan dia." Namun suamiku mendekat dan memegang bahuku. "Sayang, aku janji tidak akan ada yang menyakitkan. Tapi kamu harus lihat apa yang aku lihat sejak aku kecil." Sesuatu dalam kalimat itu membuat tubuhku seketika membeku. Sejak kecil? Berarti, ini bukan kejadian baru. Ini bukan kebiasaan yang tiba-tiba muncul. Ini tradisi. Atau, kutukan. Aku merasa seluruh tubuhku merinding. "Mas, aku mohon, jangan libatkan Rara." Suamiku menatapku sedih. Lalu ia berbisik, "Kita tidak bisa memilih." Dengan langkah berat, aku diantar ke lantai bawah. Lampu ruang tengah hanya menyala setengah, menyisakan sebagian ruangan dalam bayangan. Ibu Wanda berjalan di depan kami, langkahnya mantap seolah ia sudah menyiapkan semuanya. Suamiku di belakangku, seperti penjaga. Perasaanku bercampur antara takut dan bingung. Setiap langkah membuat dadaku semakin kencang berdebar. Suasana rumah terasa seperti tempat asing yang dipenuhi rahasia kelam. Ibu Wanda berhenti di depan satu ruangan. Ruangan paling jarang dibuka. Ruangan yang selalu dikunci, dan aku tidak pernah diberitahu apa isinya. Beliau memasukkan kunci ke lubang, memutar dengan suara klik pelan. Pintu terbuka, dan aku hampir kehilangan napas. Dinding ruangan dipenuhi simbol-simbol aneh. Simbol yang mirip dengan goresan di kamar Rara. Ada lilin-lilin kecil di sudut-sudut ruangan, beberapa sudah habis terbakar. Bau dupa bercampur dengan sesuatu yang seperti tanah basah dan darah. "Apa ini, Bu?" Suaraku bergetar. Ibu Wanda berdiri di tengah ruangan, lalu memandangku dengan mata yang menghitam karena pantulan bayangan. "Ini," katanya, "adalah tradisi keluarga. Dan malam ini, generasi baru harus dipilih." Tubuhku seperti runtuh dari dalam. Generasi baru? Dipilih? Rara? Aku menatap suamiku dengan horor. "Mas, jangan bilang, Rara." Air wajah suamiku berubah hancur. "Maafkan aku, Sinta, tapi Rara, dia yang terpilih." Semuanya berputar. Nafasku putus. Aku seperti tercebur ke dalam mimpi buruk yang tak punya dasar. "Tidak," bisikku. "Tidak, tidak. Kalian gila." Namun kekejutan terbesar belum muncul, karena Ibu Wanda mendekat dan menatapku tepat di mata sambil berkata, "Kami tidak memilihnya, Sinta. Rara sendiri yang dipanggil." Kalimat itu menghancurkan seluruh dunia di sekelilingku. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Puncak dari semua ini baru saja dimulai. Aku selalu percaya bahwa seorang ibu akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Tapi malam itu, aku menyadari bahwa dunia yang harus kulawan bukan sekadar manusia. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih lapar dari apapun yang pernah kubayangkan.
Dan yang paling menakutkan adalah, keluargaku sendiri telah menjadi jembatannya. Aku berdiri di ambang pintu ruangan gelap itu, tubuh bergetar tak terkendali. Simbol-simbol di dinding tampak seperti bergerak pelan, mengikuti alur pikiranku yang kacau. Lilin-lilin kecil berkedip seolah napas makhluk tak terlihat sedang mengelilingi kami. Rara, anakku, anak kecilku yang polos. Bagaimana bisa mereka mengatakan dia yang dipanggil? Dadaku terasa sesak. Aku mencoba bernapas, tetapi udara ruangan itu seperti terperangkap dalam kabut dingin yang menusuk tulang. Bu, apa maksudnya Rara dipanggil? Suaraku hampir hilang. Ibu Wanda menatapku dengan raut yang begitu tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang bicara tentang sesuatu yang menyeret cucunya ke dunia yang tidak semestinya. Ada darah lama dalam keluarga kami, Sinta, ucapnya lembut. Darah yang bisa melihat dan bisa didengar. Rara memiliki tanda itu. Apa maksud ibu? Aku mendesak, langkahku maju tanpa sadar. Apa yang ibu lihat? Apa yang ibu dengar? Ibu Wanda mengangkat tangannya, menunjuk ke satu bagian dinding yang dipenuhi simbol lingkaran bertumpuk. Di balik dinding itu, roh penjaga keluarga kami tinggal. Aku tertegun. Roh penjaga. Beliau tersenyum. Ada dunia yang tidak kamu pahami. Dunia yang selama ini menjaga kami, memandu kami. Dan Rara, dia dipilih untuk meneruskan hubungan itu. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak percaya omong kosong ini. Aku berteriak sampai suaraku pecah. Kalian bicara seolah hidup Rara bukan apa-apa. Suamiku mendekat, mencoba menyentuh bahuku, tapi aku menepis tangannya. Mas, kenapa tidak bilang dari awal? Kenapa diam? Kenapa biarkan Rara dijadikan sesuatu? Air mataku jatuh begitu cepat hingga pandanganku kabur. Suamiku menunduk. Sayang, aku juga dulu merasakannya. Tapi aku tidak terpilih. Rara, berbeda. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda sejak lahir. Apa maksudnya tanda? Aku hampir berbisik, takut mendengar jawabannya. Rara sering melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Jawab suamiku lirih. Ingat waktu dia menangis tanpa henti karena katanya ada kakek di sudut kamar? Waktu itu usianya masih hitungan bulan, dia bahkan belum bisa berbicara jelas. Aku memejamkan mata. Ingatan itu, yang dulu kuanggap halusinasi bayi, kini menamparku dengan keras. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkan mereka menyeret Rara ke sesuatu yang gelap dan entah apa. Aku tidak peduli apa yang kalian percaya, kataku sambil menghapus air mata dengan kasar. Rara tidak akan jadi bagian dari ini. Ibu Wanda menghela napas. Kamu tidak mengerti, Sinta. Kalau hubungan itu diputus, dampaknya tidak hanya ke Rara, ke semuanya, termasuk kamu. Aku mendekat, wajahku memanas karena emosi. Daripada membiarkan anakku dijadikan tumbal tradisi gelap, aku lebih memilih kami semua pergi dari rumah ini malam ini juga. Namun saat aku hendak keluar dari ruangan, tiba-tiba, suara ketukan. Tepat dari dinding yang penuh simbol itu. Pelan, berat, berirama. Tok, tok, tok. Aku langsung membeku. Begitu pula suamiku. Begitu pula Ibu Wanda. Tidak, bisik suamiku, wajahnya memucat. Belum waktunya. Belum. Ketukan itu terdengar lagi. Dan kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Aku mundur beberapa langkah tanpa sadar. Apa itu? Ibu Wanda berbalik menghadap dinding dan menempelkan telapak tangannya di permukaannya. Dia sudah bangun. Dia merasakan Rara, karena itu dia datang. Tutup saja dinding itu. Aku hampir histeris. Jangan biarkan apapun keluar. Beliau menggeleng perlahan. Tidak bisa. Sekarang sudah terhubung. Ruangan terasa seperti menyusut. Tanah seakan bergetar perlahan. Suaraku keluar dalam bisikan panik yang nyaris tak terdengar. Mas, kita harus ambil Rara sekarang. Tapi sebelum suamiku sempat menjawab, tiba-tiba lampu ruangan padam. Semuanya hitam. Hanya cahaya kecil dari lilin yang bergetar seperti mau padam. Dan dari dinding itu, terdengar suara lirih. Suara yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Suara anak kecil, lembut, berbisik. Mama,
Aku langsung menutup mulut, tubuhku bergetar hebat. Itu suara Rara. Tapi Rara tidak ada di sini. Rara ada di lantai atas. Mama, sini. Tidak, itu bukan Rara. Itu suara yang menirunya. Aku mengambil langkah mundur, nyaris jatuh. Kalian dengar itu? Suamiku berbisik ketakutan. Ibu Wanda mengangguk perlahan. Dia sudah memanggil. Aku merasakan seluruh tubuhku runtuh dari dalam. Kalimat itu, suara itu, ketukan itu, segalanya berubah menjadi puncak ketakutan yang bahkan tidak bisa kugambarkan. Cukup, aku menjerit. Aku ambil Rara sekarang juga. Aku berlari keluar ruangan tanpa menoleh, meski Ibu Wanda berteriak memanggilku. Aku tidak peduli. Tidak peduli tradisi, tidak peduli ancaman, tidak peduli roh penjaga itu. Aku harus sampai ke Rara. Harus, karena kalau aku terlambat, suara itu bisa saja benar-benar menariknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa sedang melawan sesuatu yang bukan manusia. Tangga menuju lantai 2 tidak pernah terasa sejauh malam itu. Setiap anak tangga seperti menarik kakiku, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang ingin membuatku terlambat. Nafasku sesak. Dadaku seperti diremas dari dalam. Aku hanya tahu satu hal, aku harus sampai ke kamar Rara sebelum sesuatu yang memanggilnya itu melakukannya lebih dulu. Mama, sini. Suara itu kembali terdengar. Tidak dari lantai bawah. Tidak dari dinding penuh simbol. Tapi dari arah kamar Rara. Dari arah gelap koridor tepat di depanku. Aku merasakan kulit tengkuku tertarik mundur. Rambut di lenganku berdiri semua. Suara itu adalah suara Rara, tapi intonasinya salah. Terlalu datar. Terlalu sempurna. Terlalu seperti tiruan dari sesuatu yang tidak punya emosi. Astagfirullah, bibirku gemetar. Aku berlari lebih cepat. Hampir terjatuh. Hampir terpeleset. Keringat dingin mengalir. Tanganku mencengkeram pegangan tangga sampai buku jarinya memutih. Koridor lantai 2 gelap. Lampunya berkedip pelan, seperti jantung yang hampir berhenti berdetak. Dari ujung lorong, pintu kamar Rara terbuka setengah. Dan dari celah pintu itu, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Rara duduk tegak di tengah tempat tidur. Matanya terbuka lebar. Tidak berkedip. Tidak bergerak. Kepalanya menoleh perlahan ke arahku. Gerakannya kaku, seperti boneka yang digerakkan tali. Emma, Emma. Suara itu terputus seperti rekaman rusak. Dan tiba-tiba, bibirnya tersenyum. Senyum yang bukan milik Rara. Senyum yang terlalu lebar. Senyum yang seperti dipaksa meniru ekspresi manusia. Aku menjerit spontan. Rara. Aku berlari masuk, langsung memeluknya. Tubuhnya dingin. Sangat dingin. Seperti es yang baru diangkat dari lemari beku. Dia tidak memelukku kembali. Tangannya menggantung di sisi tubuh. Kaku. Sayang. Sayang. Rara lihat mama. Ya? Aku memegang pipinya, menggoyang tubuh kecilnya pelan. Tidak ada respons. Tidak ada kedipan. Tidak ada napas cepat seperti biasanya ketika ia ketakutan. Hanya senyum itu. Senyum yang bukan miliknya. Tiba-tiba, krak. Suara retakan terdengar dari dinding kamar. Dinding yang sama yang Ibu Wanda sentuh. Dinding yang disukai makhluk itu. Aku menoleh cepat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya. Bukan bentuk jelas. Bukan sosok utuh. Tapi, bayangan. Bayangan besar, tinggi, dan sangat kurus. Merayap di balik permukaan dinding seperti seseorang yang mencoba menembus kertas rapuh. Bayangan itu punya kepala yang terlalu panjang. Lengan yang terlalu banyak. Dan gerakan yang tidak mengikuti aturan bentuk manusia. Aku mundur sambil memeluk Rara erat-erat. Ya Allah, apa ini? Suara itu kembali muncul. Suara yang menirukan Rara. Tapi kali ini lebih dekat. Lebih jelas. Lebih salah. Mama, jangan pergi. Aku menutup kedua telinga Rara, meski aku tahu ia tidak benar-benar mendengar. Dinding itu bergetar. Plester dinding mulai retak. Sesuatu di baliknya bergerak, mencari celah untuk keluar. Sinta.
Suamiku berlari ke dalam kamar, wajahnya panik setengah mati. Ibu Wanda ada di belakangnya, memegang segenggam garam dan sesuatu seperti tanah hitam dalam kantong kecil. Ambil anaknya. Ibu Wanda menjerit. Suamiku menarikku dan Rara menjauh dari dinding yang kini retaknya semakin dalam. Pecahan kecil jatuh satu persatu ke lantai. Ibu Wanda berdiri di hadapan dinding itu, mengangkat kedua tangannya sambil melafalkan sesuatu. Mantra. Bahasa yang tidak ku mengerti. Bahasa tua yang kasar dan serak. Tapi bayangan itu tidak mundur. Tidak takut. Justru mendekat lebih cepat. Bu, itu tidak bekerja. Suamiku memelukku dan Rara sambil mundur ke arah pintu. Dia terlalu kuat. Ibu Wanda gemetar. Dia sudah terhubung penuh dengan Rara. Dia mengikutinya. Dia sudah menandainya. Aku menjerit, apa maksudnya menandai? Ibu Wanda menoleh dengan tatapan horor paling murni yang pernah kulihat di wajah manusia. Makhluk itu memilih Rara sebagai pintunya ke dunia ini. Dunia runtuh di sekelilingku. Tidak, tidak mungkin. Makhluk itu, apapun itu, ingin keluar. Dan Rara adalah pintunya. Tiba-tiba dinding pecah sedikit. Bayangan itu hampir keluar. Tangan kurus panjangnya meraba celah retakan, seperti seseorang yang membuka tirai. Kita harus pergi. Suamiku berteriak. Tapi saat kami hendak keluar kamar, Rara tiba-tiba bergerak. Untuk pertama kalinya. Kepalanya menoleh perlahan ke dinding, dan dengan suara yang lemah, gemetar, hampir tidak terdengar, ia berbisik. Dia mau keluar. Aku membeku, dan kamar itu membeku bersamaku. Ibu Wanda menutup dinding dengan tubuhnya, mengangkat kantong tanah hitam itu tinggi-tinggi. Sinta, teriaknya. Bawa Rara keluar dari rumah ini sekarang juga. Jangan biarkan dia menguasai seluruhnya. Suamiku menarik tanganku, memaksaku bergerak. Aku menggendong Rara erat-erat, berlari keluar kamar sambil terisak. Di belakangku, di kamar Rara, suara retakan semakin besar. Bayangan itu hampir menembus keluar. Dan Ibu Wanda berdiri di sana seperti tameng terakhir. Tapi sebelum aku benar-benar berlari turun tangga, suara Ibu Wanda menggema melalui koridor. Sinta, ingat satu hal. Makhluk itu tidak butuh tubuh Rara. Kami berhenti, berbalik. Wajah Ibu Wanda dipenuhi ketakutan murni. Yang dia inginkan adalah ibu dari pintu itu. Aku terdiam. Darahku berhenti mengalir. Aku, bukan hanya Rara. Ia menginginkan aku. Dan malam itu, aku akhirnya paham. Semua teror ini bukan kebetulan. Bukan sekadar tradisi. Aku sendiri, tanpa sadar, telah membuka pintunya. Dan makhluk itu tidak akan berhenti sampai ia mendapat salah satu dari kami. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Bukan lagi sekadar malam yang dipenuhi ketakutan atau kecurigaan, melainkan malam ketika rahasia yang selama ini tersembunyi begitu rapat, akhirnya memaksa dirinya untuk muncul ke permukaan. Sejujurnya aku bahkan tidak berniat untuk tidur. Bukan setelah semua yang kulihat tadi malam. Bukan setelah Ibu Wanda hampir memecahkan pintu kamar Rara sambil menyebut nama seseorang yang tidak pernah kami kenal. Aku duduk di ruang tamu dengan selimut tipis melilit tubuhku, sementara cupang jam di dinding terdengar lebih menegangkan dibanding biasanya. Suamiku, Yuda, sedang tidur. Setidaknya itu yang kudengar dari suara napasnya di kamar. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa jauh darinya. Jauh, karena ia sama sekali tidak melihat apa yang kulihat. Jauh, karena ia justru membelaku dengan raut tidak percaya. Jauh, karena ia memilih untuk memihak ibunya, daripada mempercayai ketakutan istrinya sendiri. Aku menghela napas panjang, kemudian memejamkan mata sebentar. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, aku mendengar sesuatu. Bruk, bruk. Suara itu datang dari arah dapur. Suara seperti sesuatu jatuh atau dihempaskan. Aku menelan ludah. Napasku memburu. Bukan Rara, bukan Rara. Rara sedang tidur. Gumamku dalam hati, mencoba menenangkan diri. Perlahan aku bangkit. Setiap langkah terasa berat.
Kakiku seperti menembus lantai yang basah oleh kecemasan. Ketika mencapai dapur, aku melihatnya. Ibu Wanda berdiri membelakangiku. Rambutnya tergerai berantakan, tubuhnya membungkuk seperti orang mencari sesuatu di lantai. Bahunya naik turun cepat, mengeluarkan suara napas yang sangat aneh, seperti ia kelelahan atau menahan marah. Ibu, suaraku pecah. Ibu sedang apa? Ibu Wanda tidak langsung menjawab. Ia tetap membungkuk. Tangannya meraba-raba lantai, menyentuh pinggir tembok, mengetuk-ngetuk lantai dapur seperti mencari tombol rahasia. Lalu, aku mendengar bisikannya. Di sini, seharusnya di sini, seseorang menggesernya, seseorang memindahkannya. Kalian pikir aku tidak tahu? Kalian pikir aku tidak tahu? Aku mematung. Sejenak aku berpikir untuk memanggil Yuda. Tapi suaranya terlalu lirih. Tubuhku terlalu kaku. Akhirnya aku memberanikan diri mendekat. Ibu mencari apa? Ibu Wanda berhenti mengetuk. Kepalanya menoleh sangat lambat, seperti sendi lehernya berat dipaksa bergerak. Tatapannya kosong, sangat kosong. Tapi bibirnya tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sinta, katanya pelan. Kau seharusnya tidur. Malam seperti ini tidak baik untuk orang yang belum siap. Belum siap? Siap untuk apa? Aku menelan ludah. Ibu, apa yang ibu lakukan di dapur malam-malam begini? Ibu Wanda kembali menyentuh lantai. Mengusapnya. Menepuk-nepuknya pelan. Seolah lantai itu makhluk yang bisa mendengar. Aku sedang memastikan, katanya sambil menyapu pandangan ke seluruh dinding dapur, bahwa sesuatu tidak lagi mencoba keluar. Aku membeku. Keluar? Dari mana? Dari lantai dapur rumahku sendiri? Ibu, apa maksudnya? Tanyaku, meski sebagian besar diriku tidak ingin tahu. Perlahan, Ibu Wanda bangkit. Tubuhnya tegak, wajahnya mendongak, lalu ia memejamkan mata sambil menarik napas panjang, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit. Aku pernah bilang, ia berbisik, rumah ini tidak sembarangan. Aku menggeleng, setengah panik. Ibu, berhenti bicara seperti itu. Rumah ini rumah biasa. Rumah yang kami beli dari developer. Rumah yang kami rawat bersama. Tidak ada. Ibu Wanda memotong dengan suara parau. Kau pikir aku tidak tahu apa yang bergerak di malam hari? Sinta, kau pikir aku tidak melihat bagaimana bayangannya berdiri di depan kamar Rara? Kau pikir aku tidak pernah mendengar suara memanggilku, memintaku membuka tempat yang dikurung itu? Detik itu, bulu kuduku meremang. Bayang apa? Bu, suaraku hampir tidak keluar. Ibu Wanda perlahan menunjuk ke arah dinding samping dapur. Namun sebelum ia sempat bicara lebih lanjut, tiba-tiba Yuda muncul dari arah belakang sambil mengucek mata. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Suaranya berat dan sedikit kesal. Aku berbalik. Mas, ibu lagi. Wanda, Yuda memotong, mendekat pada ibunya. Ibu ngapain malam-malam begini? Ayo kembali ke kamar. Namun, Ibu Wanda mundur satu langkah, tidak mau disentuh. Ia menatap Yuda lama, sangat lama, hingga aku merasakan udara di ruangan berubah dingin. Aku sudah bilang, Ibu Wanda berucap lirih, jangan pindahkan itu dari kamarnya. Kalian membuat semuanya kacau. Kalian membuat dia tidak tenang. Dia, ulangku pelan. Dia, itu, Bu. Ibu Wanda tersenyum kecil. Kali ini, senyum itu terlihat menyedihkan, bukan menakutkan. Seperti senyum seseorang yang menyimpan luka terlalu lama. Rara tidak sendirian, katanya. Anak itu selalu ada di sebelahnya. Jantungku hampir berhenti. Anak itu siapa? Tanyaku lagi, kini dengan suara bergetar. Ibu Wanda memejamkan mata. Bahunya turun perlahan. Seperti akhirnya menyerah, seperti akhirnya memutuskan untuk mengatakan apa yang selama ini ia simpan. Saudara kembarnya, bisiknya. Aku terbelalak. Apa? Suaraku nyaris tidak terdengar. Rara tidak punya saudara kembar. Apa maksud ibu? Ibu Wanda menatapku,
Dan untuk pertama kalinya aku melihat ekspresi jujur dalam matanya. Dia meninggal sebelum sempat lahir, kata Ibu Wanda dengan suara tenang namun memecah seluruh isi dadaku. Dan sejak saat itu, rohnya tidak pernah benar-benar pergi. Aku terpaku. Yuda menggeleng keras. Ibu, hentikan semua ini. Rara tidak punya saudara kembar. Tidak ada yang meninggal. Namun Ibu Wanda hanya menatap Yuda dengan air mata menggenang. Yud, kamu lupa. Suasana membeku. Ayahmu menyuruh dokter merahasiakannya dari kalian. Aku menutup mulut dengan kedua tanganku. Tubuhku gemetar hebat. Tidak, tidak mungkin. Ibu, suaraku pecah. Kalau itu benar, kenapa Rara? Kenapa sekarang? Ibu Wanda mengusap dinding dengan lembut, seperti mengusap kepala seorang anak kecil. Karena dia mulai merasa kesepian. Aku merasakan lututku melemah. Rara, anakku, selama ini bukan hanya aku yang memperhatikannya. Ada sesuatu, atau seseorang, yang juga memperhatikannya. Dan itu bukan hal yang bisa kulihat. Aku tersandar pada meja dapur. Pikiranku kacau, napasku tidak beraturan. Yuda kini berdebat dengan ibunya, tapi aku tidak lagi mendengar jelas suara mereka. Semua terdengar seperti gema jauh yang bahkan tidak bisa kupahami. Anak kembar, yang tidak pernah hidup, yang tidak pernah ku kenal, yang tidak pernah ku cintai dan kukuburkan dengan pantas. Dan kini roh itu ada di rumahku, di kamar Rara, di sisi putriku. Tubuhku bergetar hebat ketika satu realitas menghantamku tanpa ampun. Selama ini, Rara tidak pernah tidur sendirian.